Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bersama 3 orang yang memenangkan piala penganugerahan dari Mitra Jawa Pos Radar Kediri Award 2020. Di sebelah saya ini ada Bapak Roni Siswanto, yang berikutnya ada Gus Miftah, yang sebelah paling kanan adalah Pak Kapolres AKBP Lukman Cahyono. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah berkenan untuk datang dan menerima penghargaan dari Radar Kediri sebagai tokoh berpengaruh terutama di saat pandemi. Nah, ini kita mau tanya-tanya sebenarnya apa yang ada dalam bayangan atau pikiran dari masing-masing tokoh ini, dan kemudian apa yang sebenarnya ingin diberikan kepada masyarakat sehingga berdampak positif, terutama ketika kita sama-sama menghadapi COVID-19. Oke, Pak Roni, ini kan sudah dapat piala Pak Roni sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Kediri. Sebenarnya dalam bayangan Pak Roni, terutama melihat dunia usaha di Kediri itu seperti apa? Apalagi ketika pandemi ini sebenarnya sulit bangkit atau justru ini peluang begitu? Bagaimana Pak? Ya, kita itu kan lebih berpikiran kreatif ya. Jadi sebenarnya sekarang kita bukan hal yang baru kan. Contohnya seumpama kita belanja lewat online, pesan barang lewat online, secara perbankan kita pakai cash, itu kan bukan hal yang baru. Jadi ya kalau kita sebagai pelaku usaha ya kreativitas kita aja lah. Kita harus bisa lebih mengembangkan gitu aja. Lebih artinya tahu peluang. Tahu peluang. Justru ketika COVID hal-hal yang berbau online laku. Iya. Banyak cara ya. Oke. Terus Pak Roni, ini kalau ini kan ada juga memberikan ribut gitu, memberikan kepada masyarakat seperti oli tadi. Itu sebenarnya untuk apa sih kayak gitu? Sebenarnya bukan oli mas, itu LPG. Jadi ya. Kita membantu masyarakat yang terdampak ya, di suatu RW semua. Oh di sana banyak yang memang kurang mampu. Memang kita ada gimana ya? Kita sedekahkan lah bagian penghasilan kita untuk mengurangi, jadi harganya biar bisa lebih murah, terjangkau untuk masyarakat. Itu aja lah. Artinya untuk mengurangi beban. Iya, mengurangi beban. Ya. Nah, tadi bilangnya kalau punya harta gitu harus memberi gitu ya. Nyumbang. Sodako gitu. Kalau punya tenaga ya rewa gitu kan. Iya. Ya seperti itu. Oke, lanjut ke Gus Miftah ini. Gus Miftah, terima kasih sudah datang ke Kediri. Spesial banget ini Radar Kediri juga kedatangan Gus Miftah jauh-jauh dari Sleman. Gus ini tadi baru datang sore Gus ya? Siap. Gus, ini mau tanya ini, kalau dari pandangan seorang ustadz, bagaimana sih memberi dampak positif itu supaya banyak yang terdampak positifnya? Kan ada juga dampak negatif dan mereka pinter banget untuk memberikan dampak yang negatif ke yang lain. Nah, ini sebagai orang yang ingin memberikan dampak positif, bagaimana caranya? Salah satu hikmah COVID itu menurut saya adalah ketika ada himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tidak berkerumun, entah itu pengajian, majelis, dan lain-lain, untuk tidak berangkat ke masjid dulu, stay at home, dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya merupakan teguran dari Allah bahwa selama ini kita terlalu jauh dengan masjid, kita selama ini terlalu cuek dengan majelis taklim, kita selama ini terlalu cuek dengan pengajian. Maka ketika ini kemudian terjadi, hendaknya menjadi muhasabah dan introspeksi bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Maka kemudian ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Maka saya selalu mengatakan ketika seorang muslim itu dikasih musibah oleh Allah, diuji oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, yang dikejar oleh anjing itu kerikilnya. Tapi hendaknya ketika seorang muslim dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok yang dilempar kerikil oleh seorang cewek. Yang dikejar bukan kerikilnya tetapi ceweknya. Artinya kalau kita dikasih masalah oleh Allah seperti COVID ini,
Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah, siapa Allah. Dan ini merupakan waktu yang tepat untuk berintrospeksi diri. Artinya bisa dibilang COVID ini merupakan teguran. Jelas, ini hanya bagian kecil dari teguran dari Allah. Maka kemudian siapakah yang selamat? Yang selamat itu adalah orang yang percaya bahwa Allah yang memberikan masalah dan Allah pula yang memberikan solusinya. Allah yang memberikan ujian, Allah pula yang memberikan jawabannya. Maka ya kondisi seperti ini jangan mengedepankan kufur, artinya sambat, tetapi mengedepankan syukur. Karena siapapun hari ini merasakan, tidak hanya polisi, tidak hanya tentara, tidak hanya masyarakat, tidak hanya kiai, tidak hanya penyanyi dangdut, bahkan satu tukang sound sistemnya, semuanya kena dampaknya. Makanya saya bilang kalau Pak Kapolres, kalau Pak Roni atau semuanya masyarakat merasa punya masalah gara-gara pandemi ini, penghasilannya berkurang, cicilannya banyak, silakan datang ke pondoknya Gus Miftah. Ngapain? Ayo nangis bareng. Tapi ngerasa agak soalnya. Ini juga membuat orang saat ini punya istilahnya musuh bersama. Gus Miftah. COVID itu sebagai musuh bersama yang harus dilawan atau bagaimana? Jadi menyikapi COVID itu saya melihat ada dua. Satu hal terlalu menyepelekan, nggak ada COVID itu. Ada seperti itu. Ya. Satu hal juga terlalu takut. Ada juga kelompok yang memamerkan keimanannya. Saya nggak tahu dengan COVID ini makhluknya Allah. Ini terlalu memamer. Kalau saya kemudian bersikapnya adalah harus waspada karena ini memang benar-benar ada. Tetapi jangan terlalu paranoid, jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut, tapi juga harus waspada. Saya selalu mengatakan apa? Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Maka kalau hari ini kita mengenal istilah lockdown, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Masih Itulah terbuka. kira-kira. Artinya doa-doa kita semoga dikabulkan. Iya. Doa-doa yang Ya baik. kan saya bilang, jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Ya. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Oke, terima kasih Gus. Pak Lukman Cahyono, Ya. Pak Akabel Padana, sebagai polisi Pak, itu kan serba sulit juga menghadapi corona. Ya. Artinya masyarakat seperti yang dikatakan Gus Miftah tadi, ada yang takut banget, Ya. ada yang tidak peduli. Polisi seperti apa menghadapi? Ya, kalau dari kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat jangan panik, nggak boleh takut tapi tetap waspada. Itu selalu kita sosialisasikan karena memang masyarakat ini macam-macam, ada yang percaya, ada yang enggak. Dan terkait award yang Polres Kediri terima ini terkait Ya. Kampung Tangguh ini juga merupakan salah satu metode Upaya begitu ya, Pak, ya? upaya yang ini sebetulnya dari kami dari kepolisian itu hanya memberikan stimulus dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat. Jadi di Kampung Tangguh ini yang merupakan suatu program yang dimana satuan masyarakat terkecil ini yang kita galang, kita ajak untuk mereka bisa mandiri. Karena ketika COVID ini sudah menyebar, itu semua wilayah berusaha survive, semua wilayah berusaha mempertahankan diri supaya bisa hidup. Nah, ketika ada suatu daerah kena, itu kita sudah tidak mungkin meminta bantuan lagi ke Artinya tetangga. peran polisi bukan hanya soal keamanan gitu Bukan, aja. ya. Jadi ini sekarang kita ini ya tadi Mas bilang ini musuh bersama, artinya kita harus tidak boleh ego, tidak boleh merasa paling hebat. Kita harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk sama-sama kita lawan COVID ini. Siap. Terima kasih Pak Lukman Cahyono, terima kasih Gus Miftah, terima kasih Pak Roni atas wawancaranya hari ini. Semoga keberkahan selalu bersama kita semua. Amin. Semoga COVID segera hilang dari muka bumi dan semuanya kembali normal dan bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Itu dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Radar Kediri TV selalu. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu di